akan belajar bersama-sama dibantu oleh 5 teman ibu lainnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Putri Khairunisa, boleh dipanggil Ibu Putri. Saya Safira Azara dengan nomor induk mahasiswa 19010250014. Nama saya Messi Arianti Putri dengan NIM 1901025064. Kenalkan, nama saya Rima Widianti dengan NIM 19010252444. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dandi Anugrah dengan NIM 1901025443. Kenalkan, nama saya Siva Cahya Wijaya dengan NIM 190102537. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 3 subtema 1. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, ada yang tahu tidak sistem pencernaan pada manusia? Ibu akan menjelaskan di sini ada pengertian sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Di sini Ibu akan bertanya lagi, ada berapa proses pencernaan pada manusia? Ya, betul sekali. Secara umum, proses pencernaan manusia terdiri atas 2 jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Yang pertama, proses pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Yang kedua ada proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan buat mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap sama tubuh. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai organ-organ pencernaan. Ayo di sini, ada yang tahu ada beberapa sih organ pencernaan itu? Ya, tepat sekali, ada 7. Yang pertama mulut, yang kedua faring, esofagus, ketiga lambung, keempat pankreas, kelima usus halus, keenam usus besar, dan yang terakhir ketujuh anus. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas organ pencernaannya yaitu mulut. Ada yang udah tahu belum? Apa sih fungsi dari mulut? Ya, tepat sekali. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan fatty atau amilum dalam makanan menjadi gula yang sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Selain itu, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Lalu di mulut ada juga lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Nah, anak-anak bisa lihat contohnya sebagai berikut yang di samping Ibu. Di situ terdapat foto atau gambar dari organ pencernaan dari mulut. Pertama ada gigi, terus ada kelenjar ludah, dan yang ketiga ada lidah. Selanjutnya, yang kedua, Ibu akan membahas faring dan esofagus. Ada yang udah tahu faring dan esofagus itu apa? Jadi, tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut
ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring, lalu dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju ke dalam lambung. Seperti contoh yang di samping ibu, di situ letak faring dan esofagus. Nah, anak-anak, organ pencernaan yang berikutnya adalah lambung. Nah, anak-anak tahu tidak bagian-bagian lambung itu ada apa saja? Nah, yang pertama ada otot sringger atas untuk mencegah makanan dari lambung balik ke kerongkongan. Lalu ada fundus, berbentuk seperti kubah, letaknya di atas badan lambung. Lalu ada kardiak, bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Lalu ada otot sringger bawah, untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Lalu ada badan lambung, dan yang terakhir ada pilorus, yang mana pilorus ini terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Nah, anak-anak, di lambung ini terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung terdiri dari pepsin, enzim yang fungsinya memecahkan protein menjadi pepton, asam klorida atau HCI, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, fungsi lambung juga untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah pankreas, hati, dan empedu. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak hati itu apa? Iya, hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus ya anak-anak. Nah, kalau hati yang akan menghasilkan empedu, pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Ya, yang kelima ada usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, yang kedua ada jejunum, yang ketiga ada ilum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus. Amilase akan memecah amilum jadi maltosa. Maltosanya lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Dilakukan dengan bantuan empedu yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja.
Sementara tripsin akan memecah pepton jadi asam amino. Glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap oleh tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ilum. Jejunum atau usus kosong dan ilum usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi yang sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi pili atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Selanjutnya yang keenam ada usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi, membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Usus besar terdapat beberapa bagian. Pertama ada kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang kedua ada rektum sebagai tempat penyimpan atau menyimpan feses sementara waktu. Selain itu ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit yang disebut dengan usus buntu. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas yaitu yang ketujuh, yaitu anus. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu anus? Nah, anus adalah tempat pembuangan zat sisa makanan atau apa? Atau feces. Nah, di sini zat metabolisme pada tubuh kita dibuang ke tempat pembuangan akhir, yaitu di organ anus. Oke. Selanjutnya kita akan membahas yaitu gangguan sistem pencernaan. Nah, di sini gangguan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres ataupun infeksi. Nah, di sini ada beberapa macam penyakit di sini. Itu ada sariawan. Nah, di sini disebabkan oleh luka tergigit ataupun kekurangan vitamin C. Lalu selanjutnya yaitu adalah konstipasi, yaitu kesukaran dalam proses defeksi ataupun yang bisa disebut buang air besar. Nah, selanjutnya yaitu ada diare. Di sini diare ini disebabkan karena feses yang sangat cair akibat peristaltik yang terlalu cepat. Nah, selanjutnya itu ada appendicitis, yaitu radang usus buntu. Ada peritorinitis, yaitu infeksi pada rongga perut. Nah, yang terakhir di sini ada sirosis hati, yaitu radang pada hati. Oke anak-anak, setelah ini Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Nah, Ibu harap kalian mengerjakannya dengan baik dan benar ya. Baik anak-anak, kesimpulannya, sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sistem kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia juga dari mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, pankreas, hati, empedu, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, sampai sini dulu ya pembelajaran kita anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran ini ditutup, ada yang mau ditanyakan tidak? Baik, jika tidak ada, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai
selesai. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.